Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya mau memperbaiki sebuah laptop Acer Aspire 3 yang rusak, nggak nampil teman-teman. Gimana cara memperbaikinya? Gimana cara mendiagnosa bagian mana yang rusak pada laptop ini? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja deh. Kenapa laptop AMD selalu kayak gini penyakitnya? Penyakitnya tuh nggak nampil teman-teman. Laptop ini pakai mikroprosesor AMD. Saya nggak ngejudge prosesornya, tapi beberapa kali saya ngedapetin beberapa laptop yang pakai AMD itu nggak nampil di monitor. Di antaranya adalah Asus, kemudian yang ini adalah Acer. Kenapa seperti itu? Kita akan cari tahu lebih lanjut. Jadi tonton terus video ini sampai habis, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekarang saya pakai kabel HDMI yang saya sambungin langsung ke TV, ya. Karena di sini di laptopnya tuh nggak ada kabel VGA. Di sana terbaca tidak ada sinyal. Nggak ada sinyal ternyata dari laptop ini. Kalau misalnya laptopnya saya pegang-pegang bagian keyboard, ini agak hangat gitu. Kayaknya sih motherboardnya tuh bekerja ya. Coba aja kita matiin ya. Dengan cara menekan tombol power on off seperti ini. Tahan aja, nanti lampu birunya bisa jadi mati. Oh, mati ya. Terus sekarang kita hidupkan. Aturan muncul tulisan-tulisan di sini, tapi ini nggak muncul sama sekali. Jangan-jangan motherboardnya yang rusak. Kenapa harus motherboard lagi gitu ya? Kenapa nggak ada kerusakan yang sederhana-sederhana gitu? Tapi kalau memang motherboardnya yang rusak, kita akan cari tahu lebih lanjut. Caranya kita matikan dulu, karena ini nggak nampil, percuma ditungguin sampai setengah jam juga nggak bakal muncul ya. Kita matikan dulu. Udah mati. Cabut dulu kabel HDMI-nya. Cabut dulu kabel casnya. Kita tutup. Kita balik. Kita lihat dulu ya, di sini teman-teman ada beberapa buah skrup yang harus kita buka. Untuk kita bisa buka semua bagian-bagian yang kira-kira mencurigakan, itu ceritanya. Sambil obeng dulu. Kita bongkar ya teman-teman, supaya kita bisa ngelihat apa isi dalamnya. Kalau misalnya kita lihat ini laptopnya udah pernah dibongkar nih. Soalnya ada bekas segel yang udah lepas. Ternyata dilihat dari ciri-cirinya laptopnya udah pernah dibongkar kayaknya teman-teman. Terus gini, karena di sudut sini tuh ada yang longgar tadi, saya udah rapetin tuh, dan dia agak caler ya, bekas sodokan obeng, benda tajam, sodokan benda tajam, bukan benda tumpul ya teman-teman. Terus di laptop ini saya ngelihat ada sedikit yang melegakan. Biasanya kan kita kalau misalnya ada yang nggak bener gitu kan kita restart ya. Kalau kita nggak bisa restart karena sistemnya memang gagal gitu, kita lepas baterainya atau kita cabut AC cord-nya. Tapi saya ngelihat di sini ada lubang untuk bisa mereset baterai. Jadi bisa jadi saya nggak perlu buka casing. Coba aja saya reset baterainya ya teman-teman, dengan cara ditusuk pakai apa tuh, buat buka SIM card itu. Ini isinya saklar teman-teman. Jadi kalau kita tekan gini dia tuh bunyi cetek gitu. Udah ya, udah saya tekan-tekan. Kira-kira ada pengaruhnya apa enggak sih? Kita akan buktikan.
Bismillah. Nggak ada pengaruhnya meskipun kita udah reset baterainya. Sama sekali ini nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali nih. Kenapa? Apakah pernah terbentur? Kita pakai yang HDMI out pun nggak muncul juga. Tuh, padahal udah saya colokin HDMI, tapi di monitor TV nggak muncul juga. Saya hidupkan TV-nya ya. Kita lihat tuh, tidak ada sinyal. Ternyata saya harus bongkar casingnya. Kalau dilihat dari luar, laptop ini tampilannya tipis, tapi dia masih pakai DVD RAM. Pakai DVD RAM. Pakai RAM yang slot, teman-teman, nggak onboard ya. Coba kita reset dulu ya RAM ya. Kita lepas RAM ya. Kita lepas dulu RAM-nya. Kalau misalnya RAM-nya bermasalah, kadang-kadang dia nggak mau nampil, teman-teman. Kita simpen dulu RAM-nya ya. Ternyata ini juga masih pakai baterai CMOS loh. Kalau yang laptop sekarang tuh udah nggak pakai baterai CMOS lagi. Udah include di baterai besarnya CMOS-nya. Ntar saya buka dulu. Seperti ini. Kita akan hidupkan ya. Kita pencet on off ya. Oke. Lampu indikator hijaunya kedip-kedip. Indikator hijau, indikator biru. Kayaknya kehabisan baterai. Jadi saya pasang casnya. Kita hidupkan. Ternyata nggak nampil juga. Meskipun RAM-nya saya lepas. Biasanya tuh ada bunyi-bunyi gitu, bunyi buzzer. Bunyi tit gitu. Tapi ini nggak bunyi ya. Sama sekali. Lihat lampu indikatornya hidup ya. Tapi nggak nampil sama sekali. Saya cabut lagi deh. Cabut lagi, terus saya matikan. Oke, udah mati. Sekarang RAM-nya saya mau pindahin ke slot yang satu lagi. Tadi kan, nah ini dia teman-teman, ini adalah tombol untuk ngereset baterai. Jadi kita tekan aja supaya arus listrik atau tegangan dari baterai nggak masuk ke mesin. Di situ kita masukin RAM-nya di sini, di slot yang lain ya. RAM-nya ini pakai DDR berapa nih? RAM-nya berukuran 4 GB, merek Kingston. Nggak tahu DDR berapa. Nggak ada tulisannya teman-teman. DDR 3 kayaknya. Kakinya bersih kok. Pasang seperti ini. Oke, udah terpasang. Tes lagi, hidup nggak kira-kira setelah kita pindahkan slot RAM-nya. Oke, udah kita cas, kita on kan laptopnya. Nggak mau juga.
Nggak mau juga teman-teman. Matikan. Sekarang langkah yang bisa kita kerjakan adalah kita mereset baterai CMOS atau mereset CMOS. Kalau bisa baterainya kita lepas dulu. Ini dia soket baterainya. Kita perhatikan dulu. Oh, tinggal ditarik aja. Kita udah lepas baterai besarnya, terus baterai CMOS-nya kita lepas juga. Karena lokasinya tuh sempit, jadi saya pakai obeng aja pelan-pelan. Tangan saya nggak bisa masuk ke sini teman-teman, karena lokasinya sempit. Oh, atau bisa? Bisa ternyata. Cabut, baterai CMOS-nya udah kita reset. Kita tunggu agak 5 menit, terus kita pasang lagi baterai CMOS-nya. Baterai besarnya kita biarin aja, nggak usah dipasang dulu. Kita pasang lagi baterai CMOS-nya karena udah sekitar 5 menit saya tunggu ya. Bisa jadi udah reset semua nih. Terus tinggal kita colokin lagi casnya. Sambil kita lihat hidup enggak ya. Bismillah. Lampu indikator biru hidup, tapi layarnya juga nggak nampil sama sekali nih. Baterai casnya nggak kelihatan ngecas malah. Ya karena baterainya dilepas ya. Tetap nggak nampil teman-teman. Kalau langsung saya cabut, dia langsung mati. Biasa ya, karena baterainya nggak dipasang. Lihat di depan sana teman-teman, saya udah siapin sebuah TV yang saya gunakan untuk monitor. Kemudian kabel HDMI di TV udah saya pasang ke soket HDMI out di motherboard dari laptop ini. Kemudian kabel yang mengarah ke monitor, kabel yang mengarah ke LED laptopnya itu udah saya lepas. Jadi saya mau menggunakan monitor itu menjadi monitor primer. Saya hidupkan dulu ya monitornya. Kata monitornya nggak ada sinyal teman-teman. Jadi sekarang coba saya hidupkan karena memang belum hidup laptopnya. Saya hidupkan, lampu indikator udah nyala ya. Kita akan tunggu kira-kira ada tampilan Windows nggak, minimal BIOS lah teman-teman di monitor TV-nya. Kalau nggak ada emang berarti ya fix 100% yang rusak adalah bagian motherboard. Ada beberapa bagian di motherboard yang rusak. Ini udah saya tunggu dan memang nggak ada sinyal yang keluar dari sana. Fix motherboardnya rusak. Kita akan coba cek lebih lanjut motherboardnya teman-teman.